Tahu gak sih kan tadi aku tuh dari ruang guru. Tahun depan kita bakal ganti kurikulum tahu. Kurikulum apa? Kalau nggak salah kurikulum Merdeka. Merdeka apa sih? Gak tahu, gak tahu Merdeka Merdekaan. Apa kita belajarnya secara merdeka? Apa Nggak tahu. sesuai kita? Gimana kita? Maksudnya kalau merdeka tuh? Gak tahu. Dengarnya sih kurikulum Merdeka, tapi gak tahu proses belajarnya kayak gimana. Ngobrol di depan ruang guru, ngomongin apa? Serius banget tulisan kalian. Emang bener ya Bu? Kita tahun depan bakal ganti kurikulum. Iya. Terus kenapa? Kalian kok pada panik begitu? Tahu nggak? Enggak. Iya. Kebetulan nanti kita ngobrol ke ruangan. Di situ ada guru-guru. Mungkin mereka tahu bagaimana sih kurikulum merdeka. Ada yang belum tahu ternyata seperti itu. Gitu. Setuju nggak? Setuju. Kebetulan ada ahli-ahlinya. Sini. Ini waduh, Bu Cici bawa rombongan. Enggak, mereka nggak berkasus. Mereka nggak berkasus. Oh, Wah, ada Pak Bu Riri ya? Sini sebelah sini dia. Jadi ini saya dulu. salam perangkat. Menang Bu Riri, mereka anak-anak baik hati. Saya ngegap mereka jadi gosip. Ayo, nggak siapa apa, ayo. Tentang kurikulum merdeka. Karena ada yang mungkin katanya di ruang guru kurikulum merdeka. Mantep. Mereka pengen tahu gimana sih kurikulum merdeka. Mungkin silahkan ini para pakar-pakar. Sebelumnya Merdeka. Kan lagi mau kurikulum Merdeka ya. Ya, sebetulnya kita juga kayak yang baru juga mendengar, maka saya rasa sih kalau Merdeka sih dari dulu ya gitu ya, Merdeka ya. Tapi kenapa baru diterapkannya sekarang atau bahkan nanti tahun depan gitu. Mungkin kalian akan merasakannya nanti, tapi untuk lebih jelasnya ya kita ini ya. Siapa nih yang mau menjelaskan? Kurikulum Merdeka itu maksudnya negara kita tuh berharap bisa mencetak manusia-manusia yang merdeka nanti di masa depan. Nah, manusia masa depan itu kan kalian ya, nanti penerus bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana yang Ki Hajar Dewantara sampaikan bahwa pendidikan itu adalah mencetak manusia merdeka. Nah, manusia merdeka itu adalah manusia yang bisa bersandar pada dirinya sendiri secara lahir dan juga secara batin. Mantap banget Gitu. ya. Nah, tugas guru ke depannya itu harus bisa menuntun kalian sampai mendapatkan pendidikan yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang seutuhnya. Kita jadi guru, kalau dulu mungkin zaman bapak ibu guru di sini, kita kan kalau lihat ke guru itu Bu ada takutnya, bisa ada seremnya, ada gimana, atau gurunya suka marah-marah. Sekarang tuh udah gak zaman guru kan seperti itu. Justru guru itu harus yang bisa inovatif, harus yang kreatif, harus benar kritis, juga bisa memberikan pendidikan yang menyenangkan buat murid-muridnya. Kan tentu bapak ibu guru di sini pun ingin dikenal sebagai guru yang menyenangkan kan ya. Kita itu tidak hanya terpatoknya itu pada kemampuan kognitif atau kalian tuh ngejar apa sih konteks buku ilmunya atau gitu, nggak seperti itu. Tidak hanya itu, melainkan apa, setiap orang itu pasti punya bakat, benar nggak? Punya bakat. Nah, bagaimana bakat itu bisa dikembangkan? Terus ditambah lagi, tidak hanya sekedar kalian nilainya di atas 90, 80, 70, tidak, melainkan juga adalah budi pekerti. Budi pekerti itu penting ya, dari cipta itu berarti kognitif, kemudian afeksi atau rasa, kemudian psikomotor atau penerapan, terus dipraktekkan juga gitu. Jadi tidak hanya sebatas kalian tuh tahu ilmu bukunya begini-begini, tapi kalian tidak punya budi pekerti sama sekali. Ya, ibaratnya kalau misalnya kalian itu di sekolah tuh pasti ya dikasih ilmu tentang pendidikan atau pengetahuan dia, kemudian bapak ibu guru juga pasti ngasih pendidikan tentang budi pekerti, watak, akhlaknya. Di rumah pun pasti ya, orang tua itu pasti yang nomor satu ya, keluarga. Kemudian juga kalian temenan sama teman-teman, kemudian kalian bergaul di lingkungan sosial, itu juga akan mempengaruhi budi pekerti. Kira-kira apa lagi ya tentang kurikulum Merdeka ya? Jadi Mau bertanya. ya, kalau misalkan kurikulum Merdeka itu proses pembelajarannya, bener gak sih kita yang harus cari materi sendiri? Ayo. Nah, Kira-kira kalau gimana itu, ya? ada di poin tentang profil pelajar Pancasila, poin yang mandiri. Nah, bahwa di poin mandiri tersebut kita itu harus bisa belajar
secara sendiri, karena sumber belajar itu jangan kalian beranggapan gini, sumber belajar itu adalah guru aja satu, enggak, apalagi di zaman digital sekarang ya, kalian kan bisa mendapatkan segala macam ilmu dari manapun. Hanya sumber ilmu itu sangat luas sekarang, bisa dari mana aja dan kalian bisa mempelajari dari mana aja. Terus peran guru gimana dong? Apakah guru jadi lepas tangan gitu ya? Kamu belajar dari Google aja tetap nggak bisa, karena di dalam Islam juga gitu ya, bahwa kalau di mana-mana kalian belajar tapi nggak ada gurunya, katanya itu belajar dari setan gitu ya. Nah jadi tetap harus ada gurunya. Kenapa harus ada gurunya? Karena kalau ada gurunya kalian tidak sombong gitu ya. Belajar ada gurunya, kalian bisa belajar secara mandiri, bisa cari ilmu seluas-luasnya dimanapun. Nah, nanti guru itu menuntun kalian. Jadi di mana kalian dalam proses pembelajaran itu ada yang kurang dipahami atau butuh bimbingan, baru bertanya kepada guru. Ini asik loh sebenarnya bahasanya. Ada juga yang bilang kan gini katanya, Bu, berarti kita kalau merdeka berarti kita bisa pilih-pilih ngapal, bener nggak? Ya, tapi nggak gitu juga gitu. Jadi maksudnya beberapa, kalau di sekolah kita belum gimana bentuknya, cuma ada beberapa sekolah yang memberikan item menu, misalkan menu A berarti mapelnya A B C D, menu B A B C D. Tapi gimana di sekolah kita itu ya kita menunggu nanti gimana eksekusinya. Tapi gambar gimana sekarang kayak kita ada tadi merdeka apa dulu awalnya gitu, ada yang mobil lah gitu. Jadi ada bayangan ya, ada yang menyalahi nggak? Ada? Gimana? Kayaknya ini ya. Ini bedanya bahasa ya. Karena kalau kurikulum merdeka tuh nggak ada antara IPA sama IPS, jadi kayak sama aja gitu ya. Jelas kalau untuk melanjutkan perguruan tinggi iya. Jadi anak IPA sekarang boleh ambil IPS. Anak IPS itu sekarang bisa kedokteran IPA gitu. Jadi sekarang mau IPA mau IPS, kalau nggak salah yang udah mereka itu memang ada kelas 10 memang nggak ada IPA IPS-nya gitu. Jadi lebih bebas memilih untuk kedepannya ya, karena tidak dibatasi bahwa anak IPS ke IPA IPS. Kalau sekarang anak IPS mau ke kedokteran silakan, anak IPA mau ke hukum silakan gitu, karena belajar nanti kalian nyamannya di mana belajarnya. Jadi bukan berarti saya emang nggak mau milih sosiologi, nggak mau milih pelajaran matematika, ya, tetap dipelajari, cuma mungkin nanti lebih bebas memilihnya pas lulusnya atau gimana ya. Tapi kita yang paling dasarnya dulu gitu. Kalau merdeka dulu dengan sekarang itu seperti apa? Tapi memang perbedaannya memang antara sekali ya. Hanya mungkin yang merasakan tuh yang paling merasakan tuh adalah muridnya. Kalau kita mungkin agak lebih harus adaptasi lagi gitu sebagai gurunya. Gitu ya. Kalau kita mah masih pakai 3 prinsip. Iya, betul. 1. Ingarso Suntodo. Artinya apa? Apa tuh? Ini bahasa Jerman loh, bahasa Jerman. Jajaran Sleman. Tokonya siapa? Iya. Nah, Iya, betul. Ki Hajar Dewata. 1. Ingarso Suntodo. Apa artinya? Di depan memberikan yang di belakang. Iya. Ya, Kalau di depan memberikan apa? Contoh atau teladan. Nah, yang kedua, ing madyo mangun karso apa? Bahasa Jawanya kok fasih ya? Apa? Ing madyo mangun karso Nah, tadi di depan, sekarang di tengah. Di tengah memberikan semangat. Yang ketiga, ini yang pasti hafal. Tuturi handayani. Artinya apa? Bukan cuma logo doang di baju. Depan, tengah, belakang. Nah itu penjelasan tentang merdeka belajarnya ya. Nanti kalian akan lebih memahami tentang apa itu merdeka belajar, bukan cuma secara obrolan seperti ini, tapi nanti pada saat di kelas kalian pasti akan merasakan perubahannya itu seperti ini. Yang dulu kurikulum 2013 sekarang merdeka itu kurikulum merdeka, perubahannya seperti ini. Dan harus diingat, jadi bukan berarti bahwa berarti kurikulum yang lama berarti salah dong Pak, yang sekarang baru enggak. Tapi kurikulum itu berubah karena harus ada proses adaptasi terhadap konteks zaman juga konteks alam. Sekarang kan zamannya udah berubah nih, ya makanya ada perubahan kurikulum. Oke? Oke. Pada prinsipnya
merdeka belajar dan merdeka mengajar itu, kalian tuh dituntut, kita semua dituntut untuk merasa bahagia. Nah caranya murid dan guru itu belajar di sekolah itu dengan bahagia. Contoh, kalau saya mengajar, misalnya bawa buku, terus saya jelaskan dari buku. Nah kamu mungkin di antara kalian tuh ya ada yang merasa bosan atau apa gitu ya. Nah kami sebagai tenaga pengajar ini dituntut untuk membuat kalian itu merasa nyaman, merasa happy. Ya contoh kalau saya di kelas seperti tadi yang Pak Yaldi jelaskan, kalau kita belajar itu tidak harus dari guru saja, tapi misalnya dari internet, dari Google. Saya kan kalau misalnya belajar proposal, coba dibuka internetnya, punya kuota, yang penting ya punya kuota, terus dibuka. Nah itu kalian merasa happy, merasa nyaman. Kalau misalnya kalian merasa dengan guru itu tidak nyaman dan merasa bosan, itu berarti belum merdeka gitu ya. Intinya semua merasa nyaman, semua harus merasa bahagia, semua harus merasa merdeka. Bukan berarti merdeka memilih seenaknya, tapi merdeka untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan ketika belajar. Dari situlah bibit-bibit kebahagiaan akan muncul, dari situlah bibit-bibit kemerdekaan. Dan artinya kalau kita sudah bahagia, kita menyerap ilmu itu dengan bahagia pula. Kita menyerap ilmu itu dengan menyeluruh. Gimana penjelasan mengenai Merdeka Belajar barusan? Mudah-mudahan kalian tertarik dengan kurikulum yang baru yang luar biasa sekali konsepnya. Kami berharap komen, like, dan subscribe-nya. Sekali lagi, kami di sini semuanya menunggu kurikulum Merdeka ini menjadi kurikulum yang sifatnya baik untuk kita semuanya, dan juga nanti ke depannya semoga dengan kurikulum Merdeka ini jadi kurikulum yang lebih baik dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat mengajar.